Kita di zaman yang serba canggih ini, mulut kita harimau kita, jari jemari kita menjadi setajam pedang. Kapanpun dapat melukai siapa saja, dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat sana. Kuda dan senjatanya Imam Al-Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kuda dan senjatanya Imam Al-Mahdi. Di kesempatan kali ini beri judul yang demikian itu. Dalam ceritanya Imam Al-Mahdi diceritakan Imam Al-Mahdi bersenjatakan pedang dan berkendaraan kuda. Apakah yang seperti itu pasti benar atau sama dengan kejadiannya nantinya? Sedangkan perang saat ini sudah tidak zamannya lagi memakai senjata pedang dan kendaraan kuda, itu sudah tidak zamannya lagi. Kami akan membahasnya dengan secara bahasa kias, bukan berarti kami tidak percaya dengan yang telah diceritakan Nabi, atau juga bukannya menolak apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kemungkinan besar cerita itu dalam bentuk bahasa kias. Tentunya kalian akan bilang, bila itu sudah kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan terjadi. Pendapat yang seperti itu tidak salah, akan tetapi setiap yang ada itu juga ada hukum sebab dan akibat, dan hukum sebab dan akibat itu yang menciptakan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Secara hakikatnya semua yang terjadi atas kehendaknya ini secara keilmuan iman Islam. Secara keilmuan syariat, setiap manusia supaya berusaha melaksanakan apa yang menjadi yang disyariatkan nabinya. Masalah berhasil tidaknya itu atas rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau menjadi takdirnya makhluk. Membahas Imam Al-Mahdi tentunya di sisi yang lain berhubungan dengan ahli fitnahnya agama Islam, dalam kurung pembelok tauhid yang diajarkan oleh para nabi, karena para nabi kesemuanya beragama Islam, dan rusaknya tauhid yang diajarkan para nabi dari Nabi Adam sampai ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serupa dan sama, dalam kurung umatnya menyelisihi atau memuja berhala atau Tuhannya disamakan dengan makhluk, atau dengan Adam, atau disamakan dengan manusia, dan itu terus menerus berulang-ulang sampai saat ini. Kalau di umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang ingkar dengan seruan ayat Al-Quran, dan dajalnya di masing-masing zaman itu berbeda-beda, yang diajarkan serupa dan sama. Imam Al-Mahdi tidak menunggangi kuda dan senjatanya bukan pedang. Bila saat ini kita membawa senjata pedang dan mengancam dengan keselamatan orang lain, tentu yang bertindak pihak keamanan atau berhadapan dengan hukum yang berlaku. Sesungguhnya perang yang diceritakan itu cuma bahasa kias, dan itu sudah terjadi dengan kemunculan HP yang canggih. Dalam kurung perangnya Imam Al-Mahdi antara dengan Dajjal sudah terjadi. Imam Al-Mahdi saat ini terbelah menjadi dua, dalam pengertian yang diimani Imam Al-Mahdi dua sisi ayat ketuhanan oleh pengikut
sebaliknya yang bertauhid bermata sebelah hanya diimani satu sisi ayat saja dan ingkar satu sisi ayat yang lainnya. Dan ada dua golongan yang bertauhid bermata sebelah. Bila banyak yang sadar bahwa yang seperti itu salah, di saat itu akan ada pertobatan massal, dan yang demikian itu yang disebut Imam Al-Mahdi kembali menyatu lagi. Kita di zaman yang serba canggih ini, mulut kita harimau kita, jari jemari kita menjadi setajam pedang. Kapanpun dapat melukai siapa saja, dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat sana. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi beliau. Bedanya zaman jahilah akhir zaman ini, berhalanya tersimpan rapi dalam hati pikirannya pemujanya. Yang memuja tidak menyadarinya, dalam kurung bagaikan tersihir oleh titik-titik akhir zaman, dalam kurung tauhidnya tidak bersanad, hanya mengikuti prasangka guru besarnya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.